Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan Muhammad Aditya Hilmi, Zalika Adiara Gambeta, Adini Safia Zahra, dan saya sendiri Muhammad Anzahatari akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah kami, yaitu adalah Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk Penentuan Harga Layanan Internet Service Provider atau ISP. Outline presentasi kali ini itu adalah overview masalah, kemudian solusi yang akan kami tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, dan yang ketiga adalah implementasi solusi yang akan kami jelaskan dalam bentuk demo. Yang pertama adalah overview dari masalah. Kebutuhan penggunaan internet semakin meningkat setiap tahunnya, menyebabkan banyaknya muncul ISP atau Internet Service Provider di Indonesia. Nah, agar dapat bertahan di pasar, ISP-ISP ini diharapkan dapat menyediakan layanan yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perilaku masyarakat dan kebutuhan internet tiap daerah itu dapat berbeda-beda. Biaya operasional di setiap daerah juga perlu menjadi pertimbangan bagi ISP dalam menentukan layanannya. Nah, oleh sebab itu, ISP butuh menentukan harga dan paket yang tepat untuk ditawarkan pada masyarakat untuk wilayah tertentu yang dapat menarik masyarakat untuk menggunakan layanannya. Selanjutnya adalah penjelasan solusi yang akan kami tawarkan. Solusi yang kami pilih terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah business intelligence, di mana business intelligence ini dapat menampilkan berbagai analisis data yang tepat dan membantu ISP mengambil keputusan melalui pemberian insight dari data-data yang dimiliki. Nah, BI ini itu memberikan rekomendasi secara tidak langsung karena hanya memberikan insight tanpa rekomendasi harga dan besaran paket yang tepat. Nah, untuk menutupi hal ini, kami juga menawarkan prescriptive analytics, di mana hal ini dapat digunakan untuk memperoleh rekomendasi harga dan besaran paket yang tepat dari hasil analisis data-data yang dimiliki oleh ISP. Oleh sebab itu, solusi kami akan memberikan rekomendasi secara langsung terkait harga dan besaran paket untuk wilayah dan waktu tertentu. Selanjutnya adalah cara kerja umum sistem yang akan kami terapkan. Yang pertama, sistem akan mengambil data-data yang dimiliki oleh ISP sebelumnya. Kemudian, sistem juga akan menerima inputan dari pengguna terkait waktu dan wilayah yang akan dianalisis. Kemudian, sistem akan melakukan analisis data sesuai waktu dan wilayah yang diinginkan. Kemudian, dari hasil analisis, sistem akan menghasilkan rekomendasi berupa harga dan besaran paket yang tepat pada wilayah tersebut dan waktu tersebut. Kemudian, hasil rekomendasi ini akan disimpan pada suatu database dan untuk mempermudah pemahaman terkait hasil rekomendasi ini, hasil ini akan ditampilkan dalam bentuk business intelligence bersamaan dengan analisis data lainnya. Dalam pengembangan sebuah decision supporting system, ada 3 bagian penting di dalamnya, yaitu adalah data management subsystem, kemudian user interface subsystem, dan juga model management subsystem. Untuk data management subsystem, kami menghasilkan sebuah ERD yang dimana dapat dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya adalah user interface subsystem. Pada user interface subsystem ini kami menghasilkan 4 tampilan, yaitu tampilan yang pertama adalah model runner yang dimana di dalamnya terbagi menjadi 2, yaitu untuk menentukan paket dari internetnya dan juga harga. Kemudian yang kedua adalah tampilan dari result atau hasil yang dihasilkan dari masukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dashboard untuk business intelligence dan hasil dari prescriptive analytics. Di sini kami telah membuat tampilan berikut. Nah, tetapi akan terdapat beberapa penyesuaian yang akan disesuaikan dengan tampilan yang disediakan oleh Metabase. Dan terakhir adalah model manajemen subsystem. Di sini untuk detailnya akan kami jelaskan nanti saat pengembangan implementasi. Selanjutnya adalah tahap implementasi solusi yang telah kami ajukan. Di sini kami membagi menjadi 4 bagian bahasan. Yang pertama adalah MBMS, kemudian model runner, kemudian model, dan yang terakhir adalah tampilan dari dashboard yang kami kembangkan. Ya, jadi ini adalah tampilan dari MBMS. Bisa dilihat bahwa di dalam MBMS terdapat 2 model, yaitu determine packages dan determine price. Kalau misal kita melihat satu detail model menggunakan endpoint model, dapat dilihat di sini bahwa ada nama modelnya, kemudian ada path dari lokasi kode sumbernya, kemudian ada juga metadata lainnya. Nah, sebelum model tersebut bisa dijalankan, kita harus melakukan build terlebih dahulu.
Nah, untuk build ini tujuannya adalah untuk membuat source code tadi menjadi suatu kontainer yang dapat dijalankan. Nah, ini adalah hasil dari eksekusi build-nya. Dan kemudian model yang sudah di-build bisa dijalankan menggunakan endpoint run. Dan di sini kita memasukkan inputnya. Dalam hal ini inputnya adalah tanggal yang akan diprediksi. Kemudian ada pricing datanya, historical pricing data ini yang diambil dari database. Kemudian setelah ini dilakukan, kita melakukan post dan tunggu model dijalankan. Ketika modelnya berhasil dijalankan, akan ada outputnya. Dalam hal ini yaitu daftar paket yang direkomendasikan oleh DSS-nya. Ya, selain dari MBMS, harus ada sistem yang memanggil MBMS tersebut dan menjalankan modelnya. Nah, dalam hal ini kami membuat suatu runner istilahnya untuk menjalankan model determine packages. Yang dilakukan runner ini adalah dia mengambil data dari database, kemudian melakukan pemanggilan ke MBMS untuk menjalankan model determine packages, dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke database dan ditampilkan di layar. Jadi sebagai contoh, misal saya mau memprediksi rekomendasi harga pricing yang tepat untuk katakanlah Juli 2019 di daerah Coblong, Dago. Ya. Kemudian saya bisa submit, nah dia akan mengambil data ke database, kemudian dia akan memanggil MBMS-nya sampai akhirnya muncul hasil dari rekomendasi MBMS-nya. Dan rekomendasi modelnya juga disimpan ke database sehingga bisa dilihat di dashboard, visualisasi metabase. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dari model yang disimpan di MBMS. Jadi sebenarnya model yang dibuat itu hanyalah berbentuk source code yang disimpan pada suatu folder yang diketahui oleh MBMS. Dan isinya adalah pertama ada model.yml. Ini berisi metadata dari modelnya, yaitu nama, deskripsi, image name, dan seterusnya. Kemudian ada juga docker file. Ini adalah suatu file yang menyatakan bagaimana model tersebut dijalankan. Jadi apakah misal menggunakan Python, terus file apa yang harus dijalankan, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada source code-nya. Dalam hal ini kami menggunakan model regresi linear untuk menghasilkan suatu prediksi yang akan dikembalikan ke MBMS. Nah, kenapa kami menggunakan model seperti ini? Itu supaya lebih fleksibel. Jadi, model yang dikembangkan tidak harus terpaku pada suatu bahasa programan tertentu. Ya, yang model tersebut bisa dikembangkan dalam bahasa Java, JavaScript, R, dan seterusnya. Sehingga pengembangan model bisa menjadi lebih fleksibel. Implementasi yang terakhir adalah ISP Dashboard. ISP Dashboard ini kami kembangkan menggunakan Metabase. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu adalah dashboard untuk rekomendasi dan business intelligence. Untuk bagian rekomendasi dashboard, ini hanya kami tampilkan hasil yang telah dikeluarkan dari model runner yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dapat terupdate setiap model runner tersebut dijalankan. Untuk Business Intelligence ISP Dashboard-nya, kami di sini memberikan informasi-informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Di antaranya adalah total pengguna aktif, rata-rata kecepatan internet, tipe penggunaan service internet, perbandingan rata-rata harga per gigabyte dengan para kompetitor, jumlah pengguna tiap di provinsi, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk kuota dan top up pulsa user per bulannya, kemudian jenis pengguna ISP per provinsi, dan juga purchasing power index di setiap provinsi. Pengembangan ISP dashboard ini dengan Metabase kami menggabungkan beberapa data dari data yang telah ditentukan sebelumnya pada ERD. Kemudian kami mengambil data-data yang penting dan dapat dibandingkan agar dapat menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat untuk pengguna.